Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Ekasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang transformasi Einstein atau postulat teori relativistik Einstein, yang mana merujuk pada kerangka acuan inersial, yaitu kerangka acuan yang bergerak relatif pada kecepatan konstan atau tetap terhadap kerangka acuan lainnya. Nah, teori relativitas ini dibagi menjadi dua, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Dalam mengemukakan teori relativitas khusus ini, Einstein mengemukakan dua postulat. Nah, postulat tersebut dijelaskan bahwa besaran yang tepat dan sama untuk semua pengamat hanyalah kecepatan cahaya, berarti besaran lain tidaklah sama. Nah, besaran itu diantaranya adalah kecepatan relatif benda. Di sini dicontohkan pada sebuah gambar dari artikel relativitas Einstein, yaitu jika ada sebuah pesawat dengan titik acuan 0 aksen yang bergerak dengan kecepatan v terhadap bumi dengan acuan 0, dan pesawat melepaskan bom dengan titik acuan yx aksen dengan kecepatan tertentu, maka kecepatan bom tersebut tidaklah sama menurut orang yang berada di bumi dan yang berada di pesawat. Nah, kecepatan relatif itu memenuhi persamaan, yaitu Vx sama dengan Vx aksen ditambah V per 1 ditambah V dikurangi Vx aksen per C pangkat 2. Kemudian ada konstansi panjang pada suatu benda. Ini dicontohkan pada sebuah gambar. Misalkan sebuah batang dengan panjang L0, kemudian berada pada sumbu X. Ini sumbu X. Sumbu X. Nah, dari kerangka acuan diam yaitu S. Kemudian koordinat ujung-ujung batang pada kerangka acuan S itu ada X1 dan X2. Sehingga X2 dikurangi X1 itu adalah L0. Kemudian batang tersebut melekat pada kerangka acuan S aksen yang bergerak dengan kecepatan V terhadap kerangka acuan S. Nah, koordinat ujung-ujung batang pada kerangka S aksen itu adalah X1 aksen dan X2 aksen. Jadi X2 aksen dikurangi X1 aksen itu adalah L. Sehingga pada persamaan X1 sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dalam kurung X1 aksen, maksud saya X aksen dikurangi VT aksen. Maka X2 dikurangi X1 sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V2 per C2 dalam kurung X2 aksen ditambah VT2 aksen dalam kurung X1 aksen ditambah VT1 aksen. Jadi X2 dikurangi X1 itu sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V2 per C2 dalam kurung X2 aksen dikurangi X1 aksen ditambah V buka kurung T2 aksen dikurangi T1 aksen tutup kurung. Di sini karena T2 aksen sama dengan T1 aksen, maka T2 aksen dikurangi T1 aksen itu sama dengan 0. Jadi X2 dikurangi X1 itu adalah 1 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dalam kurung X2 aksen dikurangi X1 aksen. Nah, karena X2 dikurangi X1 itu adalah L0 dan X2 aksen dikurangi X1 aksen itu adalah L. Jadi L0 sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V2 per C2 dikalikan L. Kemudian L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V2 per C2. Kemudian ada dilatasi waktu. Di sini dijelaskan pada sebuah gambar. Misalkan S adalah pengamat diam yang berada di bumi. Kita ketahui bumi itu bergerak, anggap saja dia relatif terhadap bumi diam. Nah, pengamat S aksen yang berada di pesawat, anggap ini S aksen itu berada di pesawat yang bergerak ke kanan dengan kecepatan V. Nah, pesawat tersebut menjatuhkan sebuah buku. Nah, si S aksen ini mulai melihat bahwa buku jatuh tersebut pada waktu T1 aksen dengan jarak X1 aksen.
Nah, pesawat tersebut kemudian bergerak lagi ke kanan dengan kecepatan v. Dia melihat buku tersebut jatuh pada waktu t2 aksen dengan jarak x2 aksen. Karena x2 aksen itu sama dengan x1 aksen. Nah, kemudian menurut pengamat S yang berada di bumi, buku tersebut jatuh pada waktu T1 dengan jarak X1. Nah, lalu pengamat yang berada di bumi tersebut atau S melihat benda tersebut berpindah posisi. Di sini pindah posisi. Ini yang menurut S aksen, ini yang menurut S atau yang berada di bumi. Melihat benda tersebut berpindah posisi yaitu X2 dengan waktu T2. Sehingga T1 sama dengan gamma dalam kurung T1 aksen ditambah VT aksen per C2. Kemudian T2 sama dengan gamma dalam kurung T2 aksen ditambah VT aksen per C2. Jadi T2 dikurangi T1 sama dengan gamma dalam kurung T2 aksen ditambah VT aksen per C2 dikurangi gamma dalam kurung T aksen ditambah VT aksen per C2. Kemudian jadi delta T sama dengan gamma dalam dikalikan delta T aksen. Delta T sama dengan 1 per akar 1 dikurangi dalam kurung V per C tutup kurung pangkat 2. Jadi sama dengan 1 per akar 1 dikurangi V2 per C2 dikalikan delta T aksen. Nah, kemudian ada massa relativistik. Massa relativistik itu dimisalkan pada sebuah benda yang bergerak dengan kecepatan V. Nah, pada gambar ada pengamat dalam keadaan diam yang akan mengamati benda tersebut. Nah, ketika benda diam, massa yang terukur oleh pengamat ini adalah M0. Dan ketika benda bergerak dengan kecepatan V, maka yang diukur pengamat massa adalah M. Nah, jika kecepatan benda atau V kurang dari kecepatan cahaya, maka massa benda bergerak sama dengan massa benda diam. Kemudian jika V atau kecepatan benda mendekati kecepatan cahaya, maka massa benda bergerak tidak sama dengan massa benda diam, atau massa benda bergerak lebih besar dari massa benda diam. Nah, ini disebut dengan massa relativistik. Kemudian ada momentum relativistik, yaitu momentum yang dimiliki oleh benda yang bergerak dengan mendekati kecepatan cahaya atau V mendekati C. Persamaan dari momentum yaitu M dikali V atau M0 dikalikan V per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Semakin besar kecepatan benda, maka semakin besar momentum relativistiknya. Kemudian ada energi relativistik. Nah, di sini kita bisa merumuskannya dengan meninjau dari energi kinetik. Kita tahu energi kinetik ialah benda diam menjadi bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Maka, usaha yang dilakukan oleh benda untuk bergerak dari keadaan diam menjadi keadaan bergerak itu sama dengan selisih energi kinetiknya, yaitu dW sama dengan dK. Untuk mencari K, integral dari usaha 0 sampai dengan S, yaitu F dikalikan S, sama dengan integral 0 sama dengan S dV per dt dikalikan ds. Kita ketahui dV per dt itu adalah persamaan umum dari gaya atau F. Nah, kemudian integral dari 0 sampai dengan S itu adalah D per dt dalam kurung MV dikalikan ds. Mengapa MV? Di sini ada momentum. Nah, kita ketahui rumus dari momentum adalah M dikalikan V. Nah, kemudian ada integral 0
sampai dengan MV dikalikan V D dalam kurung MV. Mengapa V? Kita lihat di sini ada ds per dt. Nah, ds per dt itu sama dengan kecepatan. Jadi kemudian integral 0 sama dengan V, itu V dikalikan D dalam kurung M0 dikalikan V per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Ini adalah momentum. Kemudian sama dengan integral 0 sama dengan V, M0 dalam kurung 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Kemudian V dV. Maka energi kinetik MV pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurangi M dalam integral 0 sampai dengan V. Kemudian V dikalikan V dV per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2. Jadi energi kinetik sama dengan MV pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 ditambah kurung Kurowa, yaitu M dikalikan C pangkat 2 akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dengan batas 0 sampai dengan V. Atau energi kinetik yaitu MC pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 dikurangi MC pangkat 2. Sehingga energi total yaitu MC pangkat 2 per akar 1 dikurangi V pangkat 2 per C pangkat 2 sama dengan MC kuadrat. Nah, untuk teori relativitas umumnya, yaitu merupakan sebuah teori yang menjelaskan gravitasi termutakhir dalam fisika modern. Nah, hal ini dilakukan dengan melihat gravitasi bukanlah sebagai gaya, tetapi lebih sebagai manifestasi dari kelengkungan ruang dan waktu. Nah, relativitas umum ini merupakan teori paling sederhana yang konsisten dengan data eksperimen. Sekian dan terima kasih.